Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, keputusasaan bisa dialami dan terjadi pada siapapun. Mungkin memang penyebabnya berbeda-beda. Seorang nabi, Elia namanya, seperti dalam bacaan pertama kita dengar, pun juga mengalami keputusasaan. Dia putus asa karena merasa tidak lebih baik dibanding nenek moyangnya. Dan karena itu ia merasa kecewa. Ia putus asa. Saya lebih baik mati saja. Sikap itulah yang juga kadang-kadang terjadi dalam diri kita, orang-orang yang mengalami keputusasaan. Ada yang kuat menghadapi, jadi sabar, jadi tabah, jadi kuat. Tapi ada juga yang kemudian kecewa, menyerah. Bahkan kemudian ada yang mulai menyalahkan Tuhan. Dan karena menyalahkan Tuhan, sering lalu dipertanyakan seberapa dalam imannya kepada Allah. Kita bersyukur dan bergembira, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, karena kita menjadi orang-orang yang percaya. Kita menjadi percaya kepada Kristus karena cinta Allah sendiri. Selalu Allah yang berinisiatif. Selalu Allah yang menanamkan benih iman, benih kepercayaan dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang beriman. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kita sekalian menjadi pengikut Kristus pertama-tama karena Allah menganugerahkan iman itu dalam diri kita. Mungkin kalau kita mau melamar menjadi pengikut Kristus, tidak memenuhi syarat. Tetapi kita bersyukur dan bergembira, Allah menanamkan benih iman itu sehingga kita berani dan bisa menjadi pengikut Kristus. Dan kabar gembira untuk kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, siapa yang percaya, begitu kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itulah kabar gembira yang membuat kita di tengah-tengah keputusasaan karena menghadapi banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak kegagalan-kegagalan, banyak kejatuhan-kejatuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita mempunyai harapan Kristus yang kita imani. Dia selalu datang membawa apa yang kita butuhkan. Sebagaimana pengalaman Elia dalam bacaan pertama hari ini. Di tengah-tengah keputusasaannya, ia menerima, ia mendapatkan malaikat hadir
memberikan apa yang ia butuhkan. Dan Yesus yang kita ikuti menyebutkan dirinya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Itulah yang akan menjadi kekuatan kita, ibu bapak, saudara-saudari, menuju hidup kekal. Kalau kita mengalami banyak rintangan, banyak kesulitan karena menjadi pengikut Kristus dalam hidup kita, kita percaya Yesus roti kehidupan akan hadir dan memberi kekuatan. Perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan menyambut tubuh Kristus, menyambut darah Kristus, itulah tanda cinta Allah yang kita ikuti, bahwa benar Dia memberikan roti kehidupan kepada kita. Pemberian dirinya itulah seperti dalam bacaan kedua kita dengarkan, sebagai tanda Allah mengasihi kita. Tanda bahwa Allah setotal-totalnya, sepenuh-penuhnya mencintai dan mengasihi kita. Maka satu konsekuensi dan tugas perutusan bagi kita, ibu bapak, saudara-saudari, ketika kita sudah mengalami Allah yang mencintai, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya hidup di dalam cinta seperti itu. Kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk berbagi, kerelaan untuk saling menerima satu sama lain, kerelaan untuk bersikap ramah kepada satu sama lain, itulah tanda kita mau mengikuti Kristus yang sudah mengasihi kita. Mudah-mudahan perayaan Ekaristi hari ini, Sabda Tuhan hari ini, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita sungguh mampu menyadari dan mengalami Yesus Kristus, roti kehidupan. Dan karena itu, kita akan tetap berusaha dan berjuang di tengah-tengah tantangan dan kesulitan kita, sampai kepada kehidupan kekal. Semoga demikian. Amin.